Sebagai sebuah negara kepulauan, wilayah geografis Indonesia didominasi oleh lautan. Mau tidak mau, Indonesia harus memiliki kekuatan maritim yang kuat. Untuk menunjang kekuatan maritim tersebut, TNI Angkatan Laut memiliki berbagai kapal perang dengan beragam jenis, ukuran, dan fungsi. Video ini akan membahas daftar kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI. Kapal-kapal perang ini namanya diawali dengan KRI, yang berarti Kapal Republik Indonesia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aktifkan juga tanda notifikasi agar mendapat pemberitahuan saat channel ini merilis video terbaru. Channel ini akan terus membahas beragam alutsista yang digunakan oleh TNI, juga berbagai macam teknologi militer secara umum. Inilah daftar kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. KRI kelas Ahmad Yani adalah kapal perang jenis fregat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Fregat kelas Ahmad Yani merupakan kapal eks Angkatan Laut Belanda yang dibuat pada tahun 1967. Beberapa kapal kelas ini dibeli oleh Indonesia antara tahun 1977 hingga 1980. Kapal perang jenis fregat dan korvet di TNI Angkatan Laut diberi nomor lambung dengan awalan angka 3. Sedangkan namanya diambil dari nama pahlawan. Misalnya, KRI Ahmad Yani dengan nomor lambung 351. KRI kelas Ahmad Yani adalah kapal tempur terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Kapal ini memiliki panjang 113 meter dan bobot dengan beban penuh 2.800 ton. Meskipun tergolong besar, KRI Ahmad Yani mampu melaju dengan kecepatan 28 knot. Kapal ini memiliki kemampuan peperangan melawan kapal permukaan, kapal selam, dan serangan udara. Untuk peperangan dengan kapal permukaan, KRI kelas Ahmad Yani menggunakan rudal jelajah anti kapal C-802 buatan Tiongkok atau rudal Yacon buatan Rusia dengan jangkauan 120 km. Untuk melawan kapal selam, senjata yang digunakan adalah torpedo Honeywell Mk6 dengan jarak jangkau 11 km dan mampu mencapai kedalaman 370 meter. Sedangkan untuk menghadapi serangan udara, KRI Ahmad Yani dipersenjatai dengan rudal anti pesawat Mistral. Selain rudal dan torpedo, untuk target jarak dekat terdapat meriam otomelara kaliber 76 mm dan beberapa senapan mesin kaliber 12,7 mm. Kapal yang termasuk dalam kelas Ahmad Yani adalah KRI Ahmad Yani 351, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan KRI Karel Saswitubun dengan nomor lambung 356. KRI kelas Marta Dinata yang terdiri dari KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai adalah kapal jenis fregat dengan teknologi tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini. Kapal ini menerapkan teknologi Sigma, yaitu Ship Integrated Geometrical Modularity Approach, di mana pembuatan kapal ini dilakukan secara modular. KRI Marta Dinata termasuk dalam kelas Sigma 10514, di mana angka 105 menunjukkan panjang kapal ini, yaitu 105 meter. Persenjataan yang melengkapi KRI Marta Dinata adalah rudal anti kapal permukaan Exocet buatan Perancis, kemudian rudal anti pesawat Mika juga buatan Perancis. Untuk melawan kapal selam menggunakan torpedo Eurotorp. Selain misil, terdapat meriam otomelara kaliber 76 mm dan senjata kaliber 20 mm yang terdiri dari 2 pucuk Denel G12 dan 1 pucuk kanon Rheinmetall. KRI kelas Marta Dinata direncanakan dibangun sebanyak 6 unit. Kini sudah beroperasi 2 unit, yaitu KRI Raden Edi Marta Dinata bernomor lambung 331 dan KRI Gusti Ngurah Rai dengan nomor 332. KRI kelas Diponegoro juga merupakan kapal perang yang dibangun dengan teknologi Sigma. Jika kelas Marta Dinata dibuat di Indonesia, KRI kelas Diponegoro dibuat di Belanda dan mulai bertugas di TNI Angkatan Laut tahun 2007. Termasuk dalam kelas Sigma 9113, kapal ini memiliki panjang 91 meter. Digolongkan sebagai korvet, KRI Diponegoro diawaki oleh 80 orang. Kapal ini memiliki kecepatan 28 knot dan jarak jangkau 540 km. Persenjataan untuk kapal kelas Diponegoro adalah rudal Exocet MM40 dan rudal Mistral buatan Perancis, serta torpedo A244S buatan Italia.
Selain itu, terdapat meriam Otomelara 76 mm buatan Italia dan 2 pucuk senjata Vector G12 kaliber 20 mm buatan Afrika Selatan. Anggota dari kapal kelas Diponegoro adalah KRI Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, dan KRI Frans Kaisepo. Pengadaan KRI kelas Bung Tomo cukup unik. Kapal yang dibuat oleh perusahaan Inggris Space System ini awalnya merupakan pesanan Angkatan Laut Brunei Darussalam. Jumlahnya sebanyak 3 unit. Namun, di tengah perjalanan, Brunei memutus kontrak karena kekurangan personel untuk mengoperasikan kapal ini. Pada tahun 2012, Indonesia tertarik membeli kapal perang tersebut dan akhirnya menjadi kapal perang TNI Angkatan Laut yang diberi nama KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Kapal ini tergolong sebagai korvet dengan panjang 89,9 meter. Diawaki oleh 79 orang, KRI kelas Bung Tomo memiliki kecepatan 30 knot atau 56 km per jam. Senjata misil pada kapal kelas ini adalah rudal Exocet MM40 Block 2, torpedo buatan Space System, dan rudal anti pesawat Mika buatan Perancis. Untuk senjata berupa kanon, terdapat meriam Otomelara kaliber 76 mm dan senjata DS-30M kaliber 30 mm. KRI kelas Fathahillah merupakan kapal perang jenis korvet dengan panjang 83,85 meter. Kapal ini dibuat oleh galangan kapal Wilton Feyenoord dari Belanda. Dibuat khusus untuk TNI Angkatan Laut, kapal ini diluncurkan pada tahun 1979 dan sampai saat ini masih bertugas sebagai kapal perang Republik Indonesia. Kapal perang kelas ini dipersenjatai dengan rudal Exocet MM38 sebanyak 4 buah. Untuk menghadapi kapal selam, KRI Fathahillah dan kapal lain di kelasnya menggunakan torpedo Honeywell Mk6. Ada 2 peluncur yang masing-masing memuat 3 torpedo. Untuk meriam, terdapat meriam yang cukup besar yaitu Bofors kaliber 120 mm. Selain itu, ada 2 buah kanon penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal perang kelas Fathahillah terdiri dari KRI Fathahillah, KRI Nala, dan KRI Malahayati. KRI kelas Patimura sering disebut juga kelas Parsim. Kapal ini adalah kapal jenis korvet berukuran panjang 75 meter. Kapal-kapal ini merupakan kapal ex-Jerman Timur yang dibeli Indonesia pada tahun 1991. KRI kelas Patimura adalah kapal perang yang dirancang untuk peperangan anti kapal selam. Sebagai pemburu kapal selam, kapal ini dilengkapi dengan tabung peluncur torpedo, peluncur roket anti kapal selam RBU 6000, dan ranjau laut. Kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam 57 mm. Untuk menghadapi serangan udara, kapal ini dilengkapi dengan penangkis serangan udara kaliber 30 mm. Beberapa kapal dipasangi senjata JIWS AK-630. Senjata ini merupakan meriam putar otomatis berlaras 6 dengan kaliber 30 mm. Selain itu, juga ada rudal anti pesawat yaitu rudal Manpad 9K32 Strela. Kapal berbobot 800 ton ini diawaki oleh 62 orang. Dengan mesin diesel berkekuatan 14.250 tenaga kuda, kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 14 knot. Untuk mengendus kapal selam di bawah air, kapal ini dilengkapi sonar MG322T. Kapal kelas Patimura yang masih aktif adalah sebagai berikut. Untuk operasi Trikora, TNI Angkatan Laut pernah memiliki armada kapal selam sebanyak 12 unit. Kapal selam peninggalan Orde Lama ini dipensiunkan tahun 70-an. Kemudian, pada tahun 1977, Indonesia memesan 2 buah kapal selam dari Jerman dan mulai dioperasikan tahun 81. Armada kapal selam TNI Angkatan Laut diberi kode nomor 4 dan namanya diambil dari nama senjata dalam cerita pewayangan. 2 kapal tersebut diberi nama KRI Cakra dengan nomor 401 dan KRI Nanggala bernomor 402. Selama 36 tahun, Indonesia hanya mengoperasikan 2 unit kapal selam. Akhirnya, pada tahun 2017, kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut yang dibuat di Korea Selatan hadir di Indonesia. Kapal selam ini merupakan kapal selam kelas Changbuku dengan panjang 61,3 meter dan bobot 1.400 ton. Kapal selam buatan Korea yang pertama datang ini diberi nomor 403 dan diberi nama KRI Nagapasa.
Kemudian menyusul kapal selam berikutnya, yaitu KRI Ardadadali dengan nomor 404 dan segera KRI Nagarangsang 405. Dalam jajaran TNI Angkatan Laut, kapal cepat rudal diberi kode nomor lambung dengan awalan angka 6. Kemudian, nama kapal ini diambil dari nama senjata tradisional di Indonesia, misalnya KRI Celurit dengan nomor lambung 641, KRI Mandau 621, KRI Kerambit 627, dan lain-lain. Namun, ada juga yang menggunakan nama-nama ikan seperti KRI Todak 631 dan KRI Hiu 634. Kapal cepat rudal dengan nama ikan ini aslinya adalah kapal patroli yang kemudian dilengkapi dengan rudal anti kapal permukaan. Kapal cepat rudal atau KCR yang dimiliki TNI Angkatan Laut terbagi dalam beberapa kelas. Yang pertama, kelas Celurit. Kapal-kapal di kelas ini merupakan kapal yang dibuat di kalangan kapal PT Malindo Marine Industry di Batam mulai tahun 2011. Kapal ini memiliki panjang 44 meter dengan bobot 250 ton, mampu melaju dengan kecepatan maksimal 30 knot atau setara 56 km per jam. Senjata utama dari kapal ini adalah 2 buah rudal buatan Tiongkok J705. Untuk pertahanan dari serangan udara, kapal ini dilengkapi senjata 2 buah kanon Denel Vector G12 kaliber 20 mm. Namun, kemudian diganti dengan sebuah senjata JIWS, yaitu AK-630. Selain KRI Celurit, kapal cepat rudal di kelas ini adalah KRI Kujang, Beladau, Alamang, Surik, Siwar, Parang, dan Terapang. Kemudian, kapal cepat rudal kelas Mandau. Kapal ini merupakan kapal buatan galangan Tacoma di Korea Selatan pada tahun 1979. Kapal kelas ini memiliki panjang 53 meter dengan bobot 255 ton. Awalnya, KCR kelas Mandau dipersenjatai dengan rudal Exocet buatan Perancis. Kemudian digantikan dengan rudal J802 alias Xingji 82 buatan Tiongkok. Rudal ini merupakan rudal jelajah anti kapal dengan daya jelajah hingga 130 km. Selain rudal, kapal ini dipersenjatai dengan meriam Bofors kaliber 57 dan 40 mm, serta kanon penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal cepat rudal kelas Mandau yang masih beroperasi adalah KRI Mandau, KRI Badik, dan KRI Keris. Yang ketiga adalah kelas Sampari atau kelas 60 meter, yang merupakan kapal cepat rudal buatan PT PAL di Surabaya. Kapal ini membawa 4 rudal J705 buatan Tiongkok. Selain rudal, juga dilengkapi meriam Bofors 57 mm buatan Swedia dan penangkis serangan udara Denel Vector G12 buatan Afrika Selatan. Selain KRI Sampari dengan nomor lambung 628, yang termasuk kapal cepat rudal di kelas ini adalah KRI Kerambit, KRI Tombak, dan KRI Halasan. Berikutnya adalah kelas Todak. Kapal ini aslinya adalah kapal patroli 57 meter buatan Lursen, yang kemudian dilengkapi dengan rudal anti kapal J802. Yang termasuk dalam kapal kelas ini adalah KRI Todak, KRI Lemadang, KRI Hiu, dan KRI Layangan. Kapal cepat torpedo atau KCT merupakan kapal cepat yang dipersenjatai dengan torpedo. Senjata torpedo ini dapat digunakan untuk memburu kapal selam maupun kapal di permukaan. Seperti halnya kapal cepat rudal, nomor lambung kapal cepat torpedo berawalan angka 6, sedangkan untuk namanya memakai nama hewan buas, seperti misalnya singa. Dalam sejarah Indonesia, terdapat nama KRI Macan Tutul yang melegenda. Kapal yang juga merupakan kapal torpedo ini tenggelam bersama Komodor Yosudarso saat melawan Belanda dalam perebutan Irian Barat. Kapal cepat torpedo yang dimiliki TNI AL dirakit di PT PAL Surabaya dengan beberapa bagian diproduksi oleh perusahaan Lursen dari Jerman. Senjata utama kapal ini adalah torpedo yang mampu mencapai jarak hingga 28 km. Torpedo ini dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia berdasarkan lisensi dari AEG Jerman. Selain torpedo, terdapat meriam Bofors kaliber 57 dan 40 mm untuk target di permukaan laut dan udara. Kemudian, satu senjata penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal cepat torpedo yang kini beroperasi adalah KRI Andau, KRI Singa, KRI Tongkak, dan KRI Ajak. Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan untuk patroli maritim. Kapal ini menggunakan nomor lambung dengan awalan angka 8. Kapal patroli merupakan jenis kapal yang paling banyak dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Nama untuk kapal patroli cepat ini diambil dari nama-nama ikan, misalnya KRI Kakap, KRI Tongkol, KRI Barakuda, dan lain-lain.
ada juga yang diambil dari nama ular, seperti KRI Piton, KRI Anaconda, dan KRI Welang. Kapal patroli yang digunakan TNI Angkatan Laut bermacam-macam baik ukuran, jenis persenjataan maupun pabrik pembuatnya. Untuk kapal patroli cepat ukuran 57 meter dibuat oleh PT PAL di Surabaya yang memperoleh lisensi dari perusahaan Lürsen dari Jerman untuk membuat kapal jenis FPB 57 atau Fast Patrol Boat 57 meter. Kapal patroli ini dipersenjatai dengan meriam Bofors 57 mm atau 40 mm dan penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Kapal patroli buatan PT PAL dengan lisensi dari perusahaan Lürsen adalah KRI Kakap, Kerapu, Tongkol, Barakuda, Patron, dan Sura. Selain kapal patroli cepat ukuran 57 meter yang dibuat oleh PT PAL, TNI Angkatan Laut juga menggunakan kapal patroli cepat ukuran 36 meter, 40 meter, dan 43 meter. Kapal-kapal ini sebagian besar dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan atau Fasharkan TNI AL. Selain itu, ada juga yang dibuat oleh galangan kapal PT Palindo di Batam. Ada juga yang merupakan hibah dari negara tetangga yaitu Brunei, Australia, dan Singapura. Persenjataan untuk kapal-kapal patroli ini bervariasi, diantaranya meriam kaliber 57 mm dan 40 mm, penangkis serangan udara kaliber 20 mm, dan senapan mesin kaliber 12,7 mm. Beberapa kapal rencananya juga akan dilengkapi dengan rudal J802. Berikut ini daftar lengkap kapal patroli tersebut. Dalam peperangan laut, musuh seringkali menebar ranjau-ranjau laut. Untuk itu, dibutuhkan kapal yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ranjau laut. Kapal ini disebut sebagai kapal penyapu ranjau. Sebagian besar kapal penyapu ranjau milik TNI AL adalah kapal yang termasuk dalam pembelian 39 kapal perang ex-Jerman Timur. Sebagian lainnya adalah kapal buatan Belanda tahun 1987. Kapal penyapu ranjau menggunakan nomor lambung berawalan angka 7 dan diberi nama dengan nama-nama pulau kecil di Indonesia. Untuk mendukung operasi tempur, selain kapal perang, TNI juga dilengkapi dengan berbagai kapal angkut dengan berbagai macam fungsi yang spesifik. Kapal-kapal angkut ini terdiri dari sebagai berikut. Kapal angkut personil merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut pasukan. Kapal angkut personil yang dimiliki TNI AL umumnya adalah bekas kapal feri yang diubah menjadi kapal angkut personil militer. Nomor lambung kapal ini berawalan angka 9 dan namanya diambil dari nama tanjung semisal KRI Tanjung Oisina dan KRI Tanjung Nusa Niue. Kapal angkut tank. Kapal untuk mengangkut tank memakai kode nomor lambung dengan awalan angka 5. Namanya diambil dari nama-nama teluk. Contohnya adalah KRI Teluk Gilimanuk, KRI Teluk Penyu, KRI Teluk Mandar, dan lain-lain. Indonesia memiliki cukup banyak kapal jenis ini. Sebagian besar adalah kapal yang termasuk dalam pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur pada tahun 1991. Daftar lengkap kapal angkut ini adalah sebagai berikut. Landing Platform Dock atau LPD adalah kapal yang digunakan untuk membawa dan meluncurkan kendaraan pendarat amfibi. Kapal LPD TNI AL diberi nomor dengan awalan angka 5, sedangkan namanya diambil dari nama-nama kota pelabuhan di Indonesia, yaitu Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan Banda Aceh. Kapal tanker adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar. Kapal ini dapat melakukan pengisian bahan bakar terhadap kapal perang lain di tengah lautan. Kapal tanker TNI juga menggunakan nama-nama kota pelabuhan di Indonesia. Nomor lambungnya diawali dengan angka 9. Untuk keperluan pendidikan bagi calon awak kapal KRI, TNI memiliki beberapa kapal latih. Untuk latihan dasar, termasuk navigasi di lautan, menggunakan kapal layar yaitu KRI Dewa Ruci, KRI Arung Samudra, dan KRI Bima Suci. Selain kapal layar, TNI AL juga menggunakan sebuah kapal perang jenis fregat untuk keperluan latih. Fregat latih ini adalah KRI Ki Hajar Dewantara dengan nomor lambung 364. Untuk keperluan medis dalam peperangan, TNI memiliki kapal rumah sakit, yaitu KRI Dr. Suharso. Kapal ini memiliki ruang UGD, ruang bedah, poliklinik, dan ruang rawat inap. KRI Dr. Suharso mampu menampung 40 pasien rawat inap.
itulah kapal-kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kapal induk? Sampai saat ini, Indonesia memang belum pernah memiliki kapal induk. Namun, ketentuan nama bagi kapal induk Indonesia sudah dipersiapkan. Nama bagi kapal induk Indonesia akan diambil dari nama kerajaan maritim di masa silam. Kita berharap suatu saat nanti Indonesia akan memiliki armada kapal induk yang akan bernama KRI Sriwijaya, KRI Majapahit, KRI Samudra Pasai, atau KRI Demak. Sampai jumpa.